Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada hadis nomor 20 ya, berkaitan dengan sifat malu adalah sebagian daripada iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang masih ada, yang masih bisa didapatkan manusia sekarang adalah, jadi ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu yang masih bisa didapatkan sekarang adalah seandainya kamu tidak memiliki sifat malu atau seandainya kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, kamu berbuatlah sesuka hati kamu, berbuatlah sekehendak kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini adalah berkaitan dengan syariat-syariat Anbiya alaihissalatu wassalam yang memiliki kesamaan dari mulai Nabi yang pertama sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mimma tafaqat alaihi syara'i', ya. Jadi perkara yang memiliki kesamaan di antara syariat. Li'annahu ja'a fi ulaha thumma tataba'at baqiyatuha alaihi. Fal haya'u lam yazal fi syara'il anbiya al-awwalina mamduhan. Jadi yang terus berkelanjutan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada anbiya alaihissalatu wassalam yang terus berkelanjutan adalah sifat malu itu masih tetap ada dalam syariat para nabi alaihissalatu wassalam. Dan sifat tersebut mamduhan, sifat tersebut adalah terpuji wa ma'muran, dan diperintah. Jadi selain terpuji itu pun diperintahkan ya dalam syariat. Lam yunsah fi syar'in. Syariat tersebut tidak terhapuskan dalam syariat. Ya, kita tahu bahwasanya beberapa syariat dari Anbiya alaihissalatu wassalam yang terdahulu dihapuskan dengan adanya nabi atau rasul yang selanjutnya. Ya, di antaranya misalkan Nabi Isa alaihissalam datang dengan membawa pembaharuan dalam syariat Taurat sebelumnya. Jadi Injil membawa pembaharuan terhadap syariat sebelumnya, itu Taurat. Ada beberapa perkara yang dulunya diharamkan menjadi dihalalkan ya dalam Injil. Nah, di antara syariat yang tidak terhapuskan ya sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah tadi sifat malu. Kemudian selanjutnya, seandainya kamu tidak malu ya, mustahyin atau mustahyin atau mustahin. Jadi orang yang pemalu itu mustahyin, bisa juga mustahin. Jadi kalau Anda nggak malu, silakan Anda berbuat sekehendak Anda. Silakan Anda berbuat sekehendak Anda. Kenapa demikian? Fa innaka satujza alai. Kenapa? Karena Anda akan dibalas perbuatan Anda nantinya. Anda buat sekehendak Anda, silakan. Kalau Anda tidak punya sifat malu. Taib. Kenapa? Karena Anda akan dibalas suatu saat nanti atas apa yang Anda perbuat tadi. Taib. Fahuwa amru tahdidin wa wa'idin liman tarakal haya.
Nah ini perkara tadi itu adalah sebetulnya ancaman ya. Kalau kamu tidak mau berbuat sekehendak Anda. Itu kan perintah. Itu kan perintah. Soalnya seperti begini. Kalau Anda nggak takut mati silakan Anda perbuat ini. Itu bukan perintah itu ancaman. Itu ancaman. Berarti kalau Anda berbuat itu berarti Anda sebetulnya nanti akan dapat satu konsekuensi yang sangat berat kalau Anda perbuat itu. Nah, jadi perintah ini jadi dari ajaran Anbiya alaihi wassalam dari yang pertama, kalau kamu tidak mau silakan Anda berbuat sekehendak Anda. Ya, itu sebetulnya perintah tersebut, al-amr tersebut itu sebetulnya adalah ancaman. I'malu ma syi'tum. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang Anda ingin kerjakan, silakan kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti perintah kita boleh melakukan maksiat, kita boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Kalau antum nggak punya malu, silakan aja kerjakan apa yang Anda kehendaki. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Allah. Taib. Al-muradu bihi al-khabar ka qouli sallallahu alaihi wasallam fa itabawa maq'adahu minan nar. Taib. Yang dimaksud itu adalah i'malu ma syi'tum awil murad bihi, yang dimaksud di sini adanya khobar. Kerjakanlah apa yang Anda kehendaki, adanya khobar. Apa itu? Kalau Anda kerjakan sekehendak Anda, maka siapkanlah tempat duduk Anda dalam neraka. Ancamannya seperti itu sebetulnya. Ancaman seperti, tapi dengan adanya perintah. Artinya, anna mal haya yujimul istihtar wal inhimak fi hadkil astar. Bahwasanya kalau dia tidak memiliki rasa atau sifat malu, maka sebetulnya dia telah membuka sitar, membuka hijab antara dia. Atau mala yustahya minallah wala minan nas fi fi'lihi idza dhahara faf'alhu. Segala sesuatu yang mana tidak akan membuat Anda malu. Jadi orang yang tidak punya sifat malu itu terbuka hijabnya. Hijabnya hadkul astar. Hadkul astar. Jadi kalau seandainya dia masih memiliki sifat malu, malu itu menjadi hijab. Hijab. Nah, maka kalau dia tidak memiliki rasa malu, hijab tersebut terbuka. Dan nanti akan Allah tampakkan karena hijabnya udah terbuka, gitu kan? Segala sesuatu yang dia tidak malu untuk diperbuat, tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia, ya. Kalau seandainya perbuatan tersebut itu nampak, maka kerjakan. Wa illa fala. Jadi kalau seandainya idza lam tastahi, kalau seandainya perbuatan ini hijabnya terbuka, perbuatan ini hijabnya terbuka dan diketahui oleh orang, kira-kira Anda malu nggak? Oh iya, malulah. Kalau begitu jangan dikerjakan. Kalau seandainya perbuatan yang Anda kerjakan di kamar, tidak ada jendela dan tidak ada pintu, tidak ada jendela dan tidak ada atap. Jadi satu kamar tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada atap, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Anda. Oh, pintunya nggak ada, jendelanya tidak ada, atapnya nggak ada. Nah, ini aman nih kalau saya buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kalau seandainya apa yang Anda perbuat di kamar tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah, malu nggak? Malu lah. Tapi sekarang, kalau perbuatan tersebut diketahui oleh manusia lain, malu nggak? Malu. Kalau begitu jangan. Kalau seandainya Anda ketika mengerjakan pekerjaan itu Anda menjadi malu, maka jangan kerjakan. Tapi kalau seandainya Anda mengerjakan pekerjaan tersebut dan diketahui oleh orang dan Anda tidak malu, ya silahkan kerjakan. Anda sholat, ketika orang lain mengetahui Anda sholat, Anda malu nggak? Nggak malu, ya udah kerjakan. Anda mencuri, ketika orang lain tahu Anda mencuri, Anda malu atau tidak? Oh ya malu, ya jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Zaman sekarang sudah hebat Pak. Zaman dulu nggak ada CCTV. Sekarang sudah ada CCTV. Orang yang menganggap dia tidak dilihat oleh orang pun ternyata dilihat oleh orang. Tilang sekarang sudah pakai kamera, gitu kan? Sudah pakai kamera. Ketika ditampilkan dia pun menjadi malu. Jangan dikerjakan. Taib. Fahuwa amru ibahah. Taib. Maka kalau demikian, kalau perkara tersebut Anda tidak malu mengerjakannya di depan orang, berarti silahkan. Itu perintah untuk mengerjakan kebolehan. Boleh untuk mengerjakan demikian. Taib. Fa'ulima anal haya min asyrafil khisal.
Maka dengan demikian kita bisa mengetahui bahwasanya sifat malu ini adalah perkara yang mulia. Adalah perkara yang mulia. Wa akmalil ahwal, dan keadaan yang sempurna. Keadaan yang sempurna. Wa min thamma, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya kebaikan. Sifat malu itu semuanya kebaikan. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. Dan sifat malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Sifat malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Wa fi haditsin dhaif, wa fi haditsin dhaifin, dalam hadis yang dhaif. Idza aradallahu bi 'abdin halakan naza minhul haya. Ketika kalau Allah berkehendak terhadap seorang hamba kecelakaan, Allah berkehendak kecelakaan terhadap seorang hamba, maka Allah akan cabut rasa malu atau sifat malu dari dirinya. Fa idza nuzi'a minhul haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Dan kalau sifat malu tersebut dicabut dari dirinya, maka dia tidak akan berjumpa dengan Allah kecuali dia dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lakin tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sifat malu ini mendatangkan kebaikan. Semua bagian sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan. Lakin yang bagi an yura'i fihi al-qanuna syar'i. Fa inna minhum ma yudhammu syar'an. Tapi harus diperhatikan nih masalah tertib syariat, ya. Hukum syariat. Karena di dalam hukum syariat itu ada sifat malu yang memang dicela. Sifat malu yang memang dicela. Contoh, kal haya ilmani minal amri bil ma'ruf. Seperti sifat malu yang mencegah dia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Itu tetangga kenapa nggak diajak sholat? Malu saya mau ngajak sholat. Itu tetangga waktunya Jumat kok masih betulin pagar gitu. Kenapa nggak diajak? Malu nanti disebut Pak Haji. Malu nanti disebut sok ustad. Malu nanti disebut sok soleh lu katanya. Malu demikian tuh dicela dalam syariat. Malu demikian dicela dalam syariat, bukan terpuji. Wah, si fulan nih punya sifat bagus nih, punya rasa malu. Malu ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu mencegah orang daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercela seperti itu. Sifat malu yang tercela. Taib. Ma wujud disyarti, dengan ada syarat tadi, ya, dengan adanya syarat. Misal atasan dia boleh ketika melihat satu kemungkaran, dia boleh bertindak dengan tangannya. Dia boleh bertindak dengan tangannya. Kemudian dia boleh bertindak dengan lisannya. Nah, nggak mungkin atasan dia bertindak hanya dengan hatinya, gitu kan? Pak, itu bawahan Bapak kok waktu Jumat kok nggak sholat Jumat, malah di kantor. Siapa? Fulan. Oh, saya panggil tuh. Saya panggil. Kenapa Anda nggak sholat Jumat? Ente Muslim Pak. Kenapa ente nggak sholat Jumat? Ente wajib tuh sholat Jumat. Fardu itu sholat Jumat. Baik Pak. Kalau ente sekali lagi saya potong gaji ente, misal seperti demikian. Kenapa? Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak ditunaikan, gitu. Hak dunia saja kalau nggak ditunaikan dia marah-marah, masa hak Allah nggak ditunaikan dia nggak marah, gitu. Kenapa Anda nggak cegah? Itu kan bawahan Anda. Wah, malu Pak. Kan lakum dinukum waliyatin, Pak. Agama saya buat saya, agama dia buat dia, gitu kan. Nah, seperti demikian tercela. Sifat malu demikian. Kemudian fa inna hada jabanun lahaya. Taib, kalau yang demikian itu bukan malu namanya, itu namanya antum itu penakut, ya. Antum itu penakut, bukan pemalu. Yang demikian namanya penakut. Contoh lagi, malu bertanya kepada ustadz masalah penting dalam agama. Dia sudah menikah, tapi masih belum tahu hukum mandi besar, mandi gusol. Dan dia nggak mau bertanya kepada ustadz. Kenapa? Karena malu bertanya masalah demikian kepada ustadz. Bukan terpuji. Yang demikian adalah masalah tercela. Dia dagangan dia. Akhirnya akhir tahun, dia itu harusnya kena zakat. Dianya harus nanya, zakatnya itu berapa kepada ustadz. Tapi dia nggak mau bertanya. Kenapa? Karena malu. Malu itu tercela. Malu itu tercela. Kemudian,
kita masuk ke hadis nomor 21. Istiqomah intisari daripada agama Islam. Sufyan bin Abdullah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katakan kepada saya dalam agama Islam ya satu perkataan yang mana saya tidak akan bertanya satu orang pun kepada selain engkau setelahnya. Jadi Allah ya Rasulullah, katakanlah kepada saya satu perkataan yang sangat penting yang mana saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Maka Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah amantu billah, kamu ucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomah di atas perkara tersebut. Istiqomah di atas perkara tersebut.